Itu bukan masalah Jokowi sama Prabowo, tapi MK dengan DPR kan, gitu. Jadi begitu DPR itu nggak jadi melanjutkan rencana revisi, maka demonya tuh langsung turun kok, sangat-sangat turun gitu. Mana kita lihat sekarang demo nggak ada. Gitu. Jadi ada strateginya cara ngadepin Rocky Gerung itu. Oke. Mari kita coba lihat ya, kedatangan Paus itu sesungguhnya menunjukkan kepercayaan Paus yang begitu besar kepada Indonesia, bahwa negara ini baik-baik saja. Gitu. Justru peringatan darurat itu kehilangan relevansinya dengan kedatangannya Paus ini. Iya. Pemerintah ataupun DPR ini khawatir kalau terjadi gejolak politik, makanya ya udahlah kita batalkan aja. Iya, iya. Berarti ada kepanikan juga dari pemerintah kan, Bang? Udah keluar ngegasnya sekarang. Ini memang orang Jawa begitu. Ya. Di depan dia pelan-pelan dulu kan. Habis itu dia tebang juga kita. Si Swanto si tukang kayu. Saya dengar rakyat merdeka ini ciri khasnya mencari judul lebih lama daripada nulis berita ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Rakyat Merdeka. Jumpa lagi dengan saya Sis di program Ngegas Rakyat Merdeka. Kali ini kita akan bahas masalah situasi politik yang sebulan lalu masih sempat adem, sekarang tiba-tiba menjadi panas. Kim yang begitu solid tiba-tiba berantakan gara-gara putusan Mahkamah Konstitusi. Isu tentang Pak Jokowi dan Prabowo yang retak muncul lagi, tapi dibantah lagi oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo sendiri. Sekarang berapa hari lagi Pak Jokowi akan selesai masa tugasnya. Apakah situasi politik akan tetap adem ayem atau malah semakin panas? Membahas masalah ini saya kedatangan bintang tamu, seorang narasumber Direktur Eksekutif Indobarometer, Bang Muhammad Kodari. Bang Kodari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih undangannya. Terima kasih Bang sudah sempatkan diri hadir di podcast. Sama-sama gitu. Tadinya saya sudah siap-siap karena judulnya ngegas. Tapi begitu saya dengar hostnya bicara, ini bukan ngegas, tapi ini ngemong. Kelemahan saya memang satu Bang, suara itu nggak bisa kencang. Iya itu. Mungkin karena darahnya darah Jawa kali ya. Itu dia judulnya ngegas ya. Prakteknya ngomong. Ya. Yang penting isinya nanti jangan ngomong Bang. Oke Bang. Oh iya Mas Is. Bang, kita tahu ya. Itu kan kemarin ini kan sebulan yang lalu mungkin banyak yang mengapresiasi bahwa transisi pemerintahan ini berjalan sangat smooth. Kondisi politik cenderung stabil gitu kan. Ini baru kali ini dalam sejarah mungkin transisi pemerintahan dari presiden ke presiden terpilih itu sangat luar biasa karena dalam satu frame. Ini belum pernah terjadi. Cuma gara-gara putusan MK, situasi politik tiba-tiba memanas, demonstrasi di mana-mana. Bang melihat ini, apakah ini akan bertahan terus Bang? Menurut saya sih gini ya, pertama memang benar bahwa pemerintahan, transisi pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini berjalan dengan berbeda dengan sebelumnya. Tahun 2004 misalnya dari Pak SBY ke Bu Mega itu kan patahan ya, memang beda kubu ya. Kemudian dari Pak SBY ke Pak Jokowi juga patahan karena beda kubu lagi. Pak Jokowinya no problem dengan Pak SBY, tetapi kan Bu Meganya yang punya masalah dengan Pak SBY. Nah kali ini kan yang terpilih adalah kandidat yang tagline-nya itu melanjutkan. Apalagi di sana ada Mas Gibran ya, sehingga kemudian memang nada dasar dari transisi ini adalah keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini dia membuat transisi itu berbeda. Kalau dulu patahan, selesai satu ke yang lain tuh nggak ada hubungannya. Gitu. Bahkan kebijakan, kalau kita ingat ya, salah satu keputusan Ibu Mega di akhir itu soal Panglima TNI, itu nggak dilanjutkan oleh Pak SBY ya, Pak Riamizat Triakudu, nggak jadi Panglima ya, Pak SBY tetap pakai Endriartono Sutarto, itu salah satu contohnya. Nah, tetapi sekarang ini tesisnya adalah keberlanjutan. Yang terjadi itu kalau saya lihat istilahnya itu pencangkokan gitu ya, dicangkokkan. Jadi boleh dibilang nggak putus. Nah, keberlanjutan ini saya lihat dalam tiga aspek.
Pertama itu soal anggaran misalnya. Bagaimana pemerintahan Pak Jokowi udah mulai mengakomodasi agenda-agenda Pak Prabowo dan Mas Gibran secara keuangan. Dan itu menurut saya tidak terhindarkan. Karena ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran itu memulai pemerintahan, itu kan anggarannya masih disusun oleh Pak Jokowi ya. Kan APBN 2005 itu kan yang nyusun kan dan disusun tuh sekarang gitu. Kita lihat ada tim transisi dari Pak Prabowo dipimpin oleh Mas Dasko, Bang Dasko gitu ya. Ketemu dengan Bu Sri Mulyani berjalan dengan baik. Bahkan lebih lanjut lagi Thomas Jiwandono itu masuk menjadi Wakil Menteri Keuangan. Nah, nomor 2 itu. Jadi ada adopsi dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo dimulai dengan orang-orangnya. Jadi reshuffle yang sebelum terakhir ini kan ada Sudaryono, orang dekat Pak Prabowo, Mas Tommy Jiwandono, dekat juga. Kemarin ada Supratman Andi Aktas, lalu kemudian ada Anggaraka Prabowo juga, di luar nama-nama yang lain ya, pos-pos yang lain. Nah itu jadi ada transisi keberlanjutan dari segi orang. Kemudian dari segi kelembagaan, jadi mungkin nggak banyak yang sadar bahwa sebetulnya apa-apa yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo itu sudah dibantu oleh Pak Jokowi. Misalnya rencana makan bergizi gratis, itu kan akan dilaksanakan proyeksinya oleh Badan Gizi Nasional. Nah badannya udah dibentuk sekarang, ketuanya sudah ada. Ya pasti perlu waktu lah untuk menyiapkan program yang begitu besar, begitu masif ya. Kemudian Badan Komunikasi Presiden, hemat saya juga itu aspirasi Pak Prabowo ya yang menonjol di sana. Jadi sebetulnya kalau ada tesis bahwa ini tidak berjalan, justru menurut saya sangat terbantahkan dengan fakta dan realita yang terjadi. Belum lagi kalau kita bicara pernyataan-pernyataan Pak Prabowo dan Pak Jokowi di beberapa kesempatan, misalnya di Partai Amanat Nasional, kemudian terakhir yang paling mencolok saya kira di apel akbarnya Partai Gerindra, ya, acara yang sangat megah, ya. Kabarnya itu layar LED-nya itu terbesar yang pernah ada di Indonesia itu. Ya. Di situ saling memuji antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan bukan hanya Pak Prabowo, bahkan Sekjen Pak Ahmad Muzani pun juga dalam pidatonya sudah mengatakan, Pak, kami jaga yang Bapak kerjakan 10 tahun ini dan kami akan lanjutkan. Jadi ini Ketua Umum dan Sekjen semua paraf ini, gitu. Dan pernyataan-pernyataan dari Pak Jokowi juga sangat personal, Pak Prabowo sangat spesial. Pak Prabowo juga mengatakan, Pak, kalau ada yang cubit Bapak, seluruh Partai Gerindra merasa sakit. Jadi saya kira sebetulnya kalau ada sinyalemen bahwa dua orang ini retak, itu sebetulnya sinyalemen yang sangat mengada-ada. Bahkan ada bantahan langsung dari Pak Prabowo. Ada orang ya, profesor, dia bilang podcast itu mengatakan kami retak, ya orang itu ya kira-kira sok tahu, kok dia lebih tahu saya daripada diri saya sendiri gitu. Jadi kalau sinyalemen bahwa ini retak atau tesis-tesis bahwa ini retak memang ada, tapi kan balik lagi tesis itu ada buktinya atau enggak kan gitu kan? Buktinya pada hari ini menurut saya tidak ada. Nah soal MK dengan DPR, hemat saya itu bukan cerita atau bukan soal keretakan atau tidak sejalannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tidak itu. Itu saya melihatnya adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya memang notabene kebablasan. Buat saya MK itu kebablasan, karena kalau kita bicara sistem pemerintahan, demokrasi, itu kan sudah ada coupling-couplingnya. Ada coupling eksekutif, ada coupling legislatif, ada coupling yudikatif. MK itu couplingnya yudikatif. Nah, legislatif itu dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah sangat jelas wilayahnya adalah DPR bersama dengan pemerintah. Cuman memang praktek atau apa yang dilakukan oleh MK ini kan udah kadung berjalan salah kaprah sekian lama dan akhirnya pada titik inilah kemudian itu jadi masalah gitu loh. Saya sebut jadi masalah karena apa? Ya Anda masuk ke wilayah orang gitu loh. Ketika Anda menulis pasal, bikin norma-norma ya, yang wilayahnya DPR, ya, itu akan menciptakan anarki ketika DPR sebagai lembaga yang berwenang juga menulis pasal-pasal gitu. Hemat saya itu dinamika antara MK dengan DPR gitu. Bang, yang di Gerindra itu yang menarik tadi sempat Abang juga singgung soal pernyataan Pak Prabowo. Kalau Pak Jokowi yang dicubit, Gerindra yang sakit. Abang memakna itu seperti apa? Ya, saya memaknainya bahwa Pak Prabowo itu memang sangat bela rasa kepada Pak Jokowi.
Pak Prabowo itu betul-betul begitu masuk ke dalam pemerintahan mendukung Pak Jokowi sepenuhnya. Itu kita lihat misalnya pada saat COVID melanda Indonesia, Pak Prabowo termasuk orang paling depan loh menurut saya yang membantu penyelesaian masalah ini. Bukan hanya kemudian mendukung TNI misalnya berperan dalam penanganan masalah COVID, vaksin dan seterusnya. Beliau sendiri menjadi orang yang paling depan soal vaksin. Nah, bahkan pakai vaksin Nusantara, vaksin dalam negeri gitu. Nah, kalau beliau itu beda pendapat atau beda arah dengan Pak Jokowi, ada dua kemungkinan yang dia lakukan. Pertama, dia pidato terbuka nasional, menolak vaksin, menolak COVID gitu ya. Dan itu pasti kekacauan yang akan terjadi karena Pak Prabowo ini pendukungnya sangat besar. Yang kedua, ya minimal kalau dia nggak pidato, dia nggak mau vaksin, dia diem aja gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka upaya pemulihan kita itu pasti akan terhambat. Karena upaya pemulihan Indonesia terhadap COVID itu kan dua kata kuncinya. Pertama, ikut PSBB, patuh PSBB, sehingga infeksi tidak meluas, korban tidak banyak kan. Yang kedua itu vaksinasi gitu. Dengan vaksin itu kemudian orang kalau kena dia tidak parah gitu kan. Dan ya kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan cepat karena dua variabel ini. Itu satu. Yang kedua, dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintahan, Partai Gerindra selalu sejalan dengan Pak Jokowi gitu. Makanya Pak Dasko hubungannya dengan Pak Jokowi juga bagus. Karena tangan Gerindra atau tangan Pak Prabowo di DPR itu kan adalah Pak Dasko. Kemudian kita lihat juga bahwa Pak Prabowo itu, ini dikatakan beliau berulang kali, kenapa kami bisa sama, kenapa kami bisa sejalan? Karena kami sama-sama hatinya merah putih. Dan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu betul-betul untuk rakyat. Beliau kerja keras untuk rakyat. Rapat 1 hari 7 kali. Dan menurut saya Pak Prabowo itu dengan Pak Jokowi mereka saling menemukan satu dengan yang lain gitu. Tadinya rival tapi begitu gabung, loh kok sama ya? Sebetulnya kita pikirkan gitu. Pak Prabowo itu kan dari lama sudah pidato ya mengenai dan menulis buku tentang bagaimana kekayaan Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat ya, kemakmuran negara gitu. Itu yang mengimplementasikan Pak Jokowi dalam bentuk apa? Hilirisasi. Ya, nikel misalnya yang tadinya dijual mentah itu nilainya X, tapi begitu diolah kan jadi 20 kali lipat harganya atau pemasukannya. Saya melihat juga Pak Jokowi melihat Pak Prabowo betul-betul komit, lalu kemudian sangat bagus dalam membawakan diri, membawakan posisi dan seterusnya. Dan Pak Prabowo sendiri juga saya hakul yakin pasti merasa bahwa kemenangan ini tidak lepas dari pengaruh atau auranya Pak Jokowi. Mas Gibran itu kan yang mau jadi Mas Gibran jadi wakil presiden itu kan Pak Prabowo. Simbolnya apa? Beliau beberapa kali ke Solo. Itu jemput bola itu ya. Itu kan mungkin bahasa orang Jawa ya tadi ya Mas Is ya. Bagaimana menunjukkan kesungguhan gitu loh. Kalau kesungguhan itu kan datang gitu. Dan Pak Prabowo ya matematikanya jalan bahwa saya ini 2 kali maju suaranya nggak sampai 50%. Pak Prabowo itu kan nggak menang karena kurang suara. Gitu. Suaranya banyak nggak Pak? Banyak banget. 2014 berapa? 43%. 2019 berapa? 45%. Menang nggak? Enggak. Kenapa? Karena kurang dari 50%. Nah, dia mau dapat sisanya dari mana? Ya gampang aja. Ambil dari orang yang dapat atau sudah meraih angka lebih banyak daripada dia. Dia mau cari dari mana lagi? Nah, itu yang mungkin nggak banyak dipahami oleh orang, bahwa ini matematika sederhana saja gitu. Dan dia yakin bahwa cara paling ampuh untuk membuat tambahan suara itu ke dia adalah dengan Mas Gibran sebagai ya salah satunya simbolnya Pak Jokowi gitu loh. Dan itu terbukti sangat benar bagaimana begitu berpasangan. Saya ingat ya, saya survei bulan Oktober itu. Begitu baru aja berpasangan Prabowo dengan Gibran, tuh suara udah naik 5%. Gitu. Baru tuh 5%. Dan trennya habis itu naik terus. Sampai akhirnya pada bulan Februari itu 58,58% itu. Jadi hemat saya tesis-tesis yang mengatakan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini retak atau bermusuhan, itu adalah upaya-upaya orang yang nggak senang dengan bergabungnya, bersatunya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan saya melihat Pak Prabowo itu di depan sekali dan sangat eksplisit, sangat sungguh-sungguh menunjukkan pembelaannya kepada Pak Jokowi. Bang, kalau ini diartikan bahwa Pak Prabowo ini sangat berharap sekali bahwa
sampai 20 Oktober itu memang dia berharap stabilitas politik ini benar-benar soft. Pasti. Berarti ada kekhawatiran juga bahwa muncul istilah ada huru-hara sehingga terjadi guncangan stabilitas politik. Ini kan karena yang lagi beredar ini kan katanya nanti di bulan September ini ada goncangan politik. Akhirnya terjadilah Presiden bisa mengambil keputusan sesuai dengan konstitusi menetapkan darurat, keadaan darurat dengan dekret kembali ke UUD 45. Ya, memang begitulah ya realita kehidupan sekarang kan ini ada namanya dunia maya, ada dunia nyata. Antara dunia maya dengan dunia nyata ini kadang dekat tapi kadang jauh banget gitu. Jadi cerita mengenai kerusuhan, Pak Jokowi akan terjungkal segala macam dan seterusnya itu kan cerita yang berulang terutama dari teman-teman yang kritis kepada Pak Jokowi. Saya dulu pernah mungkin beberapa tahun yang lalu ada teman saya Sahganda Nainggolan itu ya senior saya, ini Pak Jokowi paling lama 6 bulan. Ya saya ketawa gitu loh. Kenapa saya ketawa? Karena beliau ini paham nggak sih dengan sosiologi revolusi atau sosiologi demonstrasi massa atau kejatuhan rezim tuh? Hemat saya enggak. Ada 2 elemen ya untuk adanya suatu dinamika seperti itu. Pertama itu kan ada ketidakpuasan yang sangat luas dan hampir pasti kalau kita bicara Indonesia dan revolusi dimanapun itu kata kuncinya sebetulnya ekonomi gitu. Saya punya keyakinan ya Pak Harto itu pun juga lepas dari berbagai macam isu yang ada pada diri Pak Harto, kalau nggak terjadi krisis moneter pada tahun 98, hemat saya tidak akan terjadi pergantian rezim atau gerakan massa yang sangat besar seperti terjadi pada 98. Tentu kita bisa berdebat soal ini ya. Mungkin nanti Rakyat Merdeka juga bisa undang yang lain yang punya teori yang berbeda dengan saya gitu ya. Tapi saya punya keyakinan bahwa ketidakpuasan atau istilahnya deprivasi relatif ya itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh kondisi ekonomi. Nah pada hari ini atau beberapa tahun terakhir ini kondisi ekonomi kita tuh sangat stabil ya. Kita bicara pertumbuhan ekonomi konsisten 5%, bahkan salah satu yang tertinggi di dunia, inflasinya juga rendah, kemudian kebutuhan barang pokok juga tersedia. Kata kuncinya variabel yang penting itu kan ada 2. Pertama ketersediaan, kedua harga kan. Harga fluktuasi naik turun, tetapi yang nomor 1 itu ketersediaan. Barang kalau nggak ada, sembako nggak ada, itu baru krisis. Nah, kita bahkan sudah melewati situasi yang sangat ekstrim, yaitu pandemi, di mana orang nggak bisa bergerak, ya kan, kegiatan-kegiatan terhambat. Bahkan pada saat krisis seperti COVID pun kita relatif terjaga loh, secara kebutuhan pangan ya. Menurut saya ketika COVID aja bisa ditangani dengan baik, apalagi kalau nggak COVID gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara secara politik, kekuatan politik yang ada sekarang ini atau selama ini itu sangat kuat berada di belakang Pak Jokowi gitu ya. Partai politik yang bergabung di pemerintahan sebelum dinamika Pilpres misalnya itu mencapai sekitar 80%. Yang di luar kan cuma Demokrat dan PKS gitu. Nah, di masa Pilpres ketika terjadi perbedaan cabang-cabang jalan kan gitu kan, ada yang pilih Anies, dukung Anies kayak misalnya Nasdem, ada yang dukung Ganjar seperti PD Perjuangan, ada yang dukung Pak Prabowo seperti Golkar dan Gerindra. Tapi sampai di situ aja, nggak ada tuh pernyataan, kalimat atau sikap yang mengatakan bahwa karena kami dukung Anies, maka mulai hari ini kami ingin Pak Jokowi jatuh gitu. Nggak ada gitu. Gitu. Jangankan jatuh, narik menteri aja nggak. Jadi dari mana ceritanya orang-orang ini mengatakan bahwa partai politik itu sudah nggak mau dengan Pak Jokowi ketika partai politik itu masih taruh menterinya di situ. Nah, PDI kan, Bu Mega kan marah betul dengan Pak Jokowi pasca Pilpres ini. Nggak ada yang bantah itu gitu. Tapi sampai hari ini menteri-menterinya PDI Perjuangan itu nggak ada yang ditarik gitu. Bahkan ketika Mr. Q udah mengatakan PDI kalau konsisten tarik aja, nggak ditarik juga. Saya udah ngomong PDI itu kalau konsisten bahwa Pak Jokowi itu adalah kegelapan demokrasi, ya ini nggak benar, semua ini nggak benar. Tarik aja, jangan Anda menjadi bagian dari kegelapan itu. Nggak ditarik-tarik juga, gitu loh. Alasannya kan mereka komitmen untuk mengawal pemerintahan sampai akhir. Nah, justru itu. Jadi pembela paling depan Pak Jokowi ini, kalau ada yang mau menjatuhkan, siapa?
PDI Perjuangan tuh nggak termasuk di barisan itu, gitu. Jadi kalau nggak happy, nggak suka dengan Pak Jokowi, iya PDI Perjuangan. Beda dengan Gerindra yang happy ya, atau Golkar yang happy misalnya. Tetapi kalau misalnya bicara menurunkan Pak Jokowi, ini partai-partai politik itu semua satu garis batas gitu. Nah pada titik itu juga saya mau mengatakan begini, demokrasi Indonesia itu sudah terkonsolidasi. Dalam pengertian apa? Bahwa elit-elit politik kita itu sebetulnya sudah punya satu pikiran yang sama. Bahwa misalnya masa jabatan presiden itu fixed term. Bahwa kita harus konsisten dengan sistem presidensial. Sistem politik Indonesia kan dari lama itu kan presidensial. Tapi pasca amandemen sebetulnya makin kuat karakteristik presidensialnya. Pertama fixed term. Tadinya kan di tengah jalan bisa diturunkan misalnya. Tapi setelah amandemen, itu ditambahkan proses-proses yang sangat panjang tuh. Termasuk misalnya MK dan yang lain-lain, yang membuat proses itu menjadi jauh lebih lama dan terutama jauh lebih sulit gitu. Sehingga kemudian akhirnya presiden itu makin kuat pasca amandemen konstitusi. Nah, jadi kalau kita review ya, bicara kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi bagus. Kalau pertumbuhan ekonominya misalnya minus berapa? 8%, 10%. Kayak misalnya tahun 98 kan? Iya. Pertumbuhan ekonomi kita kan negatif kan? Gitu. Nilai tukar kita memang melemah, tapi kan relatif masih terkendali gitu ya. Inflasi kita luar biasa pada waktu itu. Coba kita lihat indikator yang lain. Indeks harga saham kita, saham Indonesia tetap naik. Kemudian kita bicara indikator ekonomi yang lain. Misalnya bunga bank. Zaman krisis itu kan melonjaknya luar biasa gitu. Tetapi kan sekarang relatif stabil gitu. Jadi nggak ada itu indikator-indikator ekonomi. Bahkan saya ulang lagi ya, jangankan di zaman non-COVID sebenarnya, zaman COVID aja di mana potensi krisis sangat besar itu tidak terjadi. Yang kedua kekuatan politik ya 80%. Sekarang pun misalnya PDI Perjuangan ya nggak happy dengan Pak Jokowi. Ini justru kekuatan Pak Jokowi malah tambah itu. 80 berapa persen gitu. Karena apa? PKS masuk. Demokrat masuk gitu loh. Jadi ada yang keluar tapi yang masuk justru lebih banyak. Bagaimana mau mengatakan bahwa Pak Jokowi ini akan ada masalah, akan diturunkan di tengah jalan dan seterusnya gitu. Nah, itu yang saya coba sampaikan tapi secukupnya aja waktu ketemu dengan Adian Apitupulu, dengan Rocky Gerung di Rakyat Bersuaranya Aiman gitu kan. Nah, itulah bedanya saya sama Sylvester. Iya, kalau itu ngomongnya Rocky Gerung waktu dengan saya itu sama aja. Tapi kalau Sylvester itu kan dia emosi kan, dia datangin, kalau saya diem aja, saya senyum-senyum aja gitu loh. Iya, malah saya agak episode terakhir itu sebelum episodenya Sylvester tuh saya. Bahkan pada kali itu, saya diam agak banyak. Biar aja saya dengerin gitu kan. Biar keluar semua argumentasinya. Jadi saya tahu isi pikirannya gitu. Iya, kalau saya kan dengerin aja gitu. Biasanya saya kalau dengan Rocky Gerung, ngomong saya juga sama banyak sama dia. Tapi khusus episode itu, saya agak lebih banyak diem gitu. Jadi ada strateginya cara ngadepin Rocky Gerung itu. Gitu. Dan saya udah tahu cara ngadepin Rocky Gerung. Saat dulu masih satu panggung. PDP masih satu panggung kan dia ributnya sama Adian mulu kan. Iya, sekarang ada ini kan. Iya. Bang, tapi kalau melihat demo yang begitu masif, kalau kita lihat kan, ketika DPR ingin mencoba merevisi Undang-Undang Pilkada, demo itu kan masif. Masif sekali di seluruh daerah kan. Suaranya sama, kawal putusan MK. Tolak revisi Undang-Undang Pilkada. Bahkan setelah akhirnya DPR membatalkan, menerima akhirnya memakai putusan MK KPU itu, demo tetap berlanjut. Dan suara yang disuarakan itu sudah bukan lagi putusan MK, tapi tolak Jokowi, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi. Itu nggak sama sekali nggak berarti, Pak. Pertama begitu, ya sebetulnya cerita tadi itu mengkonfirmasi tesisnya saya bahwa itu bukan masalah Jokowi sama Prabowo, tapi MK dengan DPR kan, gitu. Jadi begitu DPR itu nggak jadi melanjutkan rencana revisi, maka demonya tuh langsung turun kok, sangat-sangat turun gitu. Mana kita lihat sekarang demo? Nggak ada demo bergelombang, berjilid-jilid dalam jangka waktu yang panjang, nggak ada. Gitu. Bahwasanya kemudian dalam demo tersebut ada tudingan-tudingan, ada serangan-serangan kepada Pak Jokowi, kepada keluarga,
Ya namanya demo itu kan isinya macam-macam. Emang cuman mahasiswa yang mau protes DPR? Emang nggak ada elemen kosong sekian di situ? Emang nggak ada elemen warna magic hubinyu di situ? Kan ada juga. Itu kan tumpah di situ gitu loh. Jadi ya memang ada fenomena ini juga. Pada waktu itu kan ada muncul postingan di medsos ya dari Mbak Irina misalnya yang kemudian membuat ada bahan lah untuk nyerang keluarga Pak Jokowi gitu. Ya pada hari ini sih saya kalau bicara hashtag misalnya saya nggak ngeliat lagi tuh bicara soal demo protes kebijakan DPR kawal MK, nggak ada kan sudah diakomodasi dan sudah diimplementasikan bahwa keputusan yang dipakai untuk pilkada itu adalah keputusan yang didasarkan kepada Mahkamah Konstitusi gitu. Bahkan pada hari ini maaf ya mohon maaf ya kita kan kedatangan yang teramat mulia Paus Fransiskus kan aman nggak? Aman luar biasa. Karena itu juga kali Bang. Isunya tertutup. Kalau saya balik. Kalau ini demo mau Paus yang datang, mohon maaf ya, mau siapapun yang datang ya ribut-ribut aja gitu. Emang mahasiswa begitu ada Paus langsung nggak datang, langsung nggak demo. Kalau memang isunya ada ya demo aja. Bahkan saya balik, justru kedatangan Paus itu, ini mari kita coba lihat ya, kedatangan Paus itu sesungguhnya menunjukkan kepercayaan Paus yang begitu besar kepada Indonesia, bahwa negara ini baik-baik saja, gitu. Justru peringatan darurat itu kehilangan relevansinya dengan kedatangannya Paus ini. Iya. Kan Paus sudah lama. Hah? Kan Paus sudah lama aja. Iya, tapi kan dia bisa membatalkan kedatangan kan? Kan dari COVID mau dibatalkan lagi. Lo iya bisa aja. Kalau dia nggak merasa baik-baik saja kan dia nggak akan datang. Tapi coba dia datang ke Istana Negara, diterima dengan sangat baik gitu. Lalu kemudian bahkan kemarin misa akbar di GBK juga Pak Jokowinya juga hadir, datang gitu. Beliau senang. Bahkan saya garis bawah ini ya, Kardinal Indonesia ya, Monsinyur Kepala KWI ya, itu mengatakan saya tergetar katanya. Saya tergetar, saya ulang lagi, saya tergetar. Itu judul RM hari ini itu. Iya. Bergetar gitu loh. Jadi apa ya, kedatangan Paus itu adalah simbol justru Pak Paus melihat Indonesia baik-baik saja. Karena kalau nggak baik-baik saja dia nggak mungkin datang kok. Nggak akan datang dia. Dan dia datang ke Indonesia juga sangat-sangat nyaman. Semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik. Paus udah terbang ya sekarang ya. Kita syuting ini udah terbang ya. Sudah. Alhamdulillah kan. Sampai detik terakhir beliau meninggalkan Indonesia, semuanya baik-baik saja. Nggak ada demo, nggak ada masalah, nggak ada teroris. Mohon maaf nih ya. Ada kemarin penangkapan Bang. Penangkapan, bukan adanya aksi teroris yang ini. Justru itu kan kesigapan pemerintah Indonesia kan, artinya kan gitu. Jadi istilahnya jarum jatuh pun nggak ada gitu loh. Semua yang terbaik yang bisa terjadi untuk kedatangan seorang Paus di Indonesia itu terjadi pada hari ini. Kita paling tidak saya, yang bukan umat Katolik pun juga merasa terharu luar biasa loh. Saya momen terharunya itu ada dua. Pertama waktu Paus datang ke Masjid Istiqlal, disambut rebana. Waduh, itu bergetar saya itu. Itu bergetar kita. Luar biasa ya. Ternyata kita berbeda agama tetapi kita bisa bersatu, hidup dalam damai, saling menghargai gitu, saling apresiasi. Yang kedua saya lihat Paus keliling stadion itu di GBK dan Madia itu FIFA, Il Fafa. Ya mungkin ada pengaruhnya juga ya sebagai penonton sepak bola ya di stadion. Tapi intinya saya ikut bergetar juga gitu loh. Bayangkan umat Katolik se-Indonesia bisa ketemu dengan pausnya gitu ya dalam sebuah setting yang begitu megah, dalam suasana yang begitu hikmat gitu ya. Dan saya dapat video juga umat pulang dengan tertib dan mereka sambil berjalan itu semua petugas termasuk yang berjilbab, hati-hati di jalan. Itu luar biasa, Bos. Itu dahsyat. Itulah Indonesia, gitu loh. Ya, nggak ada cerita bisa begitu kalau kita ini nggak baik-baik saja.
Karena memang kan kita bangsa yang ramah, Bang. Karena mau ada tamu, kita tunda dulu lah berantem-berantemnya. Iya. Bisa jadi begitu kan? Bisa. Ntar, apalagi ini ada pemicu misalkan. 1 Oktober besok pembatasan subsidi BBM. Iya. BBM bersubsidi. Ini ya kan pertanyaan saya pasti dibatasi apa enggak nih? Bisa aja kan nggak jadi dibatasi kan? Setelah dengar Mas Iswanto, kemudian nggak jadi dibatasin, bisa juga gitu kan. Memang begitulah dinamika kebijakan publik ya. Di satu sisi kan ada hitung-hitungan di atas kertas yang merupakan sebuah rasionalitas ekonomi misalnya atau rasionalitas kebijakan publik. Tapi kan kita harus mempertimbangkan juga aspek-aspek persepsi, perasaan dan seterusnya gitu. Secara rasionalitas kebijakan publik, kalau saya bela keputusan DPR, karena DPR itu memang lembaga yang nulis undang-undang kok menurut konstitusi kita kok dilarang. Itu nggak masuk akal buat saya gitu. Dan buat saya MK yang kebablasan. Tapi saya sadar juga, saya paham juga. Mungkin selama ini image-nya DPR itu, persepsi mengenai DPR itu jauh di bawah MK. MK positif, DPR negatif. Sehingga apapun yang keluar dari MK didukung, apapun yang keluar dari DPR tidak didukung gitu loh. Itu salah satunya menurut saya. Jadi memang kalau kita bicara pemerintahan, ada sisi teknokrasinya, ada sisi opini publiknya. Nah, keseimbangan atau kalkulasi antara dua hal inilah yang menurut saya penting yang harus dimiliki oleh pejabat publik Indonesia. Nggak bisa tuh kemudian kebijakan publik keluar-keluar saja gara-gara rasionalitas kebijakan publik atau rasionalitas ekonomi. Apalagi kalau misalnya suatu kebijakan itu dari segi rasionalitas ekonomi atau kebijakan publik pun nggak masuk gitu loh. Ya jangan Anda paksakan, ya nggak mungkin jalan. Nih soal tapera nih ya, mohon maaf ya, kalau saya salah nih ya, saya nggak mengkaji secara khusus. Tapi kan ada argumentasi bahwa tapera itu, kalaupun misalnya diterapkan, ujung-ujungnya ya nggak bisa juga beli rumah. Itu gimana Anda bisa keluarkan kebijakan yang matematika sederhana saja gitu loh. Suruh aktuaris ngitung gitu loh. Ya kan, masa negara nggak bisa ngitung? Kalau memang secara rasionalitas kebijakan publik udah nggak masuk, ya jangan gitu. Tetapi kita menyadari juga bahwa kebijakan yang bagus secara rasionalitas ekonomi misalnya atau kajian kebijakan publik belum tentu diterima oleh publik karena ada perasaan-perasaan, ada opini-opini yang berpengaruh atau berkembang di situ gitu. Bang, kalau kita flashback lagi, Bang. Terkait legislasi yang mendapatkan penolakan besar, ini kan bukan cuma revisi undang-undang pilkada kemarin. Undang-undang KPK waktu itu revisi undang KPK sama gejolaknya. Ciptaker sama, chaos juga, rusuh juga di berbagai daerah. Cuma waktu itu tetap DPR dan pemerintah tidak balik badan, tetap disahkan. Sementara undang-undang pilkada itu pemerintah DPR membatalkan. Dalam artian kan ini orang akan menangkap sinyal pemerintah ataupun DPR ini khawatir kalau terjadi gejolak politik, makanya ya udahlah kita batalkan aja. Berarti ada kepanikan juga dari pemerintah kan, Bang? Udah keluar ngegasnya sekarang. Nggak jadi ganti judul ini, nggak jadi ganti judul. Ini memang orang Jawa begitu. Ya. Di depan dia pelan-pelan dulu kan, habis itu dia tebang juga kita. Si Swanto si tukang kayu. Namanya berkendara kan nggak mungkin langsung gigi 4. Gigi 1 dulu pelan-pelan. Tapi kalau mobil elektrik bisa langsung. Oh, bisa. Langsung becek aja. Iya, itu bedanya mobil elektrik dengan mobil bensin. Itu mobil bensin itu. Teori lama itu. Jadi gini, justru peristiwa-peristiwa itu menurut saya justru menunjukkan Indonesia is a working democracy. It's a working democracy gitu. Bahwa pendapat itu pertama bisa disuarakan. Orang boleh demo. Kalau nggak demokrasi nggak boleh bersuara, nggak boleh demo. Satu ya. Yang kedua, bahwa elemen-elemen di masyarakat itu juga bisa ngomong, bisa bersuara, menyatakan pendapatnya. Nah, bukan sekali dua kali juga bahwa pemerintah mengubah kebijakannya atau keputusannya karena melihat dinamika atau aspirasi dari masyarakat gitu. Nah, balik lagi kalau lihat dari kacamata sebaliknya bahwa pemerintah itu bukan pemerintah, DPR ya, DPR itu mendengar aspirasi masyarakat gitu. Nah, soal kemudian kapan berubah tergantung topiknya, tergantung isunya, tergantung situasinya gitu.
Ya kalau kita bicara pada hari ini, bisa aja ini mau menuju pemerintahan baru misalnya. Ya akhirnya, ya kan gini, kalau pemerintahannya masih panjang, dengan pemerintahannya itu sudah mau ganti, kan pasti kalkulasinya kan lain kan? Iya. Gitu. Yang kedua, ya ini mau pilkada, ada hajatan besar yang lain yang sedang menunggu. Ya, pilkada serentak pertama kali di Indonesia gitu. Karena itu kondusivitas harus dijaga. Beda kalau nggak ada pilkada langsung serentak. Iya, iya. Gitu. Jadi semua variabel-variabel itu berinteraksi menjadi satu, akhirnya menjadi suatu keputusan. Jadi kita nggak bisa pukul rata ya. Isunya beda ya. Kemudian suasananya, situasinya juga berbeda. Makanya kemudian keputusan politiknya menjadi berbeda juga. Tapi kalau dari pernyataan Pak Mahfud ya, kata Pak Mahfud, pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada itu ada peran dari Pak Prabowo dan Megawati. Mereka berkomunikasi, katanya kalau DPR membatalkan, dia mau nggak ini, akhirnya Prabowo. Jadi setidaknya pahlawan dalam pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada ini adalah Pak Prabowo. Ya. Nah, kalau yang saya tangkap, ketika Pak Prabowo tidak ingin menciptakan chaos, berarti memang ada kekhawatiran juga dari Pak Prabowo. Gini Mas Sis itu ya, kalau masuk pemerintahan itu urusan khawatir tuh tiap hari. Enggak, ini kan jangan sampai ini istana di depan mata ntar lewat lagi. Gini loh, Mas Sis ini misalnya kan gini, latar belakangnya kan media, wartawan gitu ya. Jadi Kominfo deh, Menkominfo atau jadi kepala badan komunikasi ya. Itu saya yakin itu Mas tiap hari itu was-was itu. Berita apa lagi yang muncul? Sementara masih jadi wartawan, jadi pemret. Ini sibuk mencari judul paling heboh ini kan. Ya, saya dengar Rakyat Merdeka ini ciri khasnya mencari judul lebih lama daripada nulis berita ini. Ini saya dengar ini. Jadi Rakyat Merdeka itu menghabiskan waktu lebih lama mencari judul yang heboh, yang pas, ketimbang menulis isi beritanya gitu. Mas ketika merancang berita itu tuh happy, setengah mati kan. Gimana apa lagi? Bro, apa? Ayo, kasih judul yang bagus, yang kencang itu, gitu. Megawati, mulut bau comberan. Judul Rakyat Merdeka paling terkenal, Megawati mulut bau comberan. Bau solar, Bang. Bau solar. Oh, makasih. Mohon maaf Bu Mega, salah ya. Bau solar. Gitu. Siapa yang bikin? Mas Sis ya? Oh, bukan. Oh, bukan. Senior saya itu. Senior. Namanya, inisialnya. Sama S juga lah. Nggak usah sebut nama, byline aja. Gitu. Nulis beritanya seneng. Tapi begitu Mas pindah posisi jadi menterinya atau jadi kepala badan komunikasi, mumet tuh pasti. Iya. Jadi bayangkan, ya barang yang sama ketika kita posisinya berbeda itu pasti reaksinya juga akan berbeda gitu. Ya kalau buat saya sih ya, dinamika politik, ya isu, kemudian tokoh-tokoh itu biasa gitu. Tapi apakah kemudian itu akan berarti misalnya, balik lagi ke tesis di awal ya, diskusi di awal ya, Prabowo dengan Jokowi retak? Ya enggak juga. Apakah Pak Jokowi kemudian akan mengeluarkan dekret? Ya enggak juga gitu loh. Gitu. Terlalu mengada-ngada. Justru bukan terlalu mengada-ada, memang mengada-ada. Memang mengada-ada dan diada-adakan gitu. Nah, pada hari ini ya, menurut saya pada hari ini gitu ya, kita lihat kedatangan Pop ya, Pak Paus Fransiskus, semua tenang, semua kalem. Balik lagi kondisi ekonomi, ya berjalan seperti biasa, kegiatan berjalan seperti biasa. Pak Jokowi kegiatannya juga seperti biasa, ya kan? Meresmikan pasar di mana? Di Lampung. Terus bendungan di mana? Hari ini saya lupa lagi di mana. Kegiatannya masih menjalankan pemerintahan seperti biasa. Iya. Surabaya biasa. kan? Surabaya. Jalan nasional berapa? 6.000 apa? 7.000 kilometer. Jalan tol berapa? 2.500. Jalan desa berapa? Embung desa berapa dan seterusnya. Bandara berapa? Ya itulah yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Gitu. Menurut saya tema besarnya itu, cerita besarnya itu sampai hari ini nggak berubah. Belum lagi kemarin kita misalnya pelaksanaan peringatan 17 Agustus berjalan juga dengan baik di 2 tempat, di Jakarta sama di IKN. Semua memuji bagaimana istananya megah, ya, perkembangan kota IKN sangat pesat, gitu. Happy. Bang, kalau sebagai seorang dari lembaga survei,
Kalau hari ini disurvei, berarti Ya. tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi belum turun juga, Bang? Bisa naik, bisa turun, karena kepuasan publik itu sangat rentan terhadap isu, tetapi hemat saya tetap tinggi. Di angka 70-an masih. Mungkin 70-an, 75 barangkali, ya. Tetap tinggi kalau menurut saya. Ya, naik turun itu kan lagi-lagi biasa ya, tergantung dinamika, tergantung isu, tergantung event gitu. Barangkali kalau besok Indonesia menang lawan Australia, naik lagi, Mas. Naik lagi. Iya, moodnya pada hari ini kan enak nih. Saat kita syuting kan Indonesia kan menahan seri Arab Saudi kan? Iya. Iya. Kalau saja umpan pada menit terakhir itu agak kenceng dikit, itu udah tinggal dicocor aja itu. Setuju kan? Itu. 2-1 bos, kita menang bos gitu. Kita lagi happy dengan Martin Paes ini ya. Awalnya wah blunder gitu. Tapi dia nahan penalti enteng banget tuh dia. Iya kan, tenang banget dia nahan penalti itu. Ya, menurut saya sih pada hari ini kan kita happy. Paling nggak dari tim sepak bola ya, kita rasanya pede gitu loh. Apa Arab Saudi? Ayo. Australia. Ayo. Australia kalah lawan Bahrain kok. Bahrain itu kalah sama Indonesia, Mas. Argentina kalah sama Arab. Argentina kalah sama Arab ya? Indonesia mengalahkan itu. Berapa? 20 kemarin. Hebat kita, Mas, kita sekarang. Gitu, netizen udah bilang, wah itu siapa namanya si Roberto Mancini, temper tantrum katanya. Lawan Indonesia. Ternyata gini rasanya kalau negara kuat sepak bola. Gitu. Jadi mood publik sekarang ini lagi happy. Iya, lawan Arab Saudi ditahan. Ya kan? Apalagi nanti kalau sama Australia kita bisa menang. Bang, tapi kalau dari lembaga survei sendiri, ada rencana nggak Bang mengeluarkan rilis lagi terkait masalah kepuasan publik di akhir pemerintahan Pak Jokowi? Kalau saya belum saya gitu ya. Kalau teman-teman yang lain saya nggak tahu kan, saya nggak berani mendahului teman-teman yang lain. Kalau Bang Dino Bermater nggak ya? Saya ini kan udah kegiatan udah macam-macam, bukan cuma sekedar survei lagi. Kalaupun survei lebih banyak soal pilkada sekarang. Karena mau mau pilkada kan. Pemilunya nggak ada ini, ya. Makanya saya kasihan sama Mas Bambang Pacul itu. Tugasnya dipecah menjadi kepala Badan Pemenangan Legislatif. Tadinya kan kepala Badan Pemilu kan, sekarang dibagi dua. Kepala Badan Pemenangan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Legislatif. Dipecah dengan Kepala Badan Pemenangan Eksekutif, yang sekarang dijabat oleh Dedi Yefri Sitorus. Gitu. Sekarang Mas Pacul nggak ada kerjaan. Udah mana di kandangnya jebol lagi. Di kandangnya jebol lagi. Kok jebol, Mas? Sampai emang kok jebol? Kalah ya? Ya kan kemarin PDI kalah di Jawa Tengah ya? Hah? Kalah lah. Kan hasilnya kalah memang. Oh, pemilu presiden. Oh, saya kira pilkada. Kalau pilkada kalau pilkada Mas tahu PDI udah kalah, berarti Mas dukun dong. Oh. Mau nggak berani gitu, apalagi perang jenderal di sana kan. Iya. Bang, tapi dengan modal tingkat kepuasan publik, orang ini kan masih banyak yang penasaran. Kalau dari prediksi Abang sendiri, Pak Jokowi pasca 20 Oktober ini, apa sih sebenarnya yang akan dilakukan Pak Jokowi? Apakah dia masih tetap akan di politik, tapi dia bukan orang partai politik, tidak tergabung dengan partai politik manapun? Sementara kayak Prabowo sendiri aja masih berapa kali kan melakukan menghormati Pak Jokowi. Banyaklah sekali pujian dari Pak. Kalau menurut Abang, Pak Jokowi ini gimana sih posisi besok 20 Oktober, pasca 20 Oktober? Kalau dari Pak Prabowo kan kita masih tunggu ya. Beliau misalnya punya desain atau rancangan apa untuk para mantan-mantan presiden. Kan ada bermacam-macam wacana yang pernah beredar di publik. Misalnya ada yang namanya Presidential Club, lalu Dewan Pertimbangan Agung, dan yang sudah ada kan misalnya adalah Dewan Penasihat Presiden gitu. Misalnya ada, kalau nggak jadi DPA, tapi Dewan Penasihat Presiden, tetapi mungkin wewenangnya misalnya diperluas, bajunya dirombak, misalnya begitu, kan bisa aja, kita nggak tahu. Tetapi kalau dari sisi Pak Jokowi, saya melihat beliau itu kan punya salah satu ciri khas yang unik sekali, yaitu para relawan. Nah, waktu Pak Jokowi itu terpilih sebagai presiden 2014, bahkan sebelumnya waktu dia di gubernur, muncul satu fenomena politik yang besar dalam politik Indonesia, yaitu fenomena voluntarisme atau kerelawanan. Gitu. Nah, relawan Pak Jokowi kan sampai sekarang kan masih sangat banyak dan masih sangat eksis. Mulai dari yang misalnya Projo, Bara JP, dan seterusnya banyak sekali. Kami sendiri juga, teman-teman termasuk saya,
kita bikin namanya Rumah Juang Indonesia Emas, gitu. Jadi kita tetap ada, tetap eksis, dan ya saya melihat kemungkinan bahwa Pak Jokowi akan katakanlah apa istilah yang tepat ya, ngemong ya, mungkin ngemong ya, ngemong teman-teman ini, apalagi sekarang waktunya udah banyak untuk bagaimana yang namanya teman-teman relawan ini bisa dioptimalkan pengaruh dan perannya dalam proses-proses demokrasi, dalam proses-proses pembuatan kebijakan publik, memberikan dukungan kepada pemerintah. Nah, balik lagi tadi kan bahwa kita kalau bicara sistem pemerintahan ada eksekutif, legislatif, yudikatif, di luarnya ada media massa, ada civil society. Jadi barangkali Pak Jokowi selama ini dalam ranah eksekutif, bagian dari pemerintahan, begitu dia di luar, dia akan mengelola atau merawat, nah mungkin merawat istilah yang tepat, merawat civil society dalam bentuk relawan-relawan Pak Jokowi, barangkali. Bagusnya kalau Pak Jokowi itu gabung dengan partai politik atau bentuk partai politik menurut Abang? Kalau buat saya sih bagusnya masuk partai politik gitu. Masuk bukan bentuk. Makanya saya kan pernah mengusulkan agar Partai Golkar itu memilih Pak Jokowi sebagai ketua umumnya. Tetapi kan kita kan orang di luar, cuman bisa memberikan usulan dan gagasan kan. Apakah gagasan itu diterima atau tidak oleh institusinya atau oleh yang bersangkutan kan belum tentu. Gitu. Menurut saya Pak Jokowi akan sangat lebih optimal dalam mengawal agenda Indonesia Maju dan mengawal Pak Prabowo kalau dia menjadi ketua umum partai besar seperti Partai Golkar. Tapi Pak Jokowi ternyata punya pikiran atau pilihan yang lain sehingga paling tidak ya sampai hari ini tidak di partai politik manapun juga gitu. Kalau saya kata kuncinya begini, bahwa Pak Jokowi harus tetap mengawal agenda Indonesia Maju. Dan saya yakin Pak Jokowi akan punya pikiran ke sana. Karena nggak mungkin, karena dia gini, dia tahu Indonesia harus maju dan itu udah ada timeline-nya. Dan itu harus terus dikawal. Itu yang saya percaya. Nah, mengawalnya dari sisi yang mana? Nah, itu mungkin ada banyak pikiran, ada banyak ide dan gagasan. Saya ngelihatnya Pak Jokowi pada hari ini mau mengawal itu dari sisi civil society, dari masyarakat sivil. Dan jaringan yang dia miliki itu ada, yaitu jaringan para relawan. Gitu. Bang, terakhir satu lagi. Ini kan kabinetnya masih misteri. Berapa kali ini sering keluar gitu kan, daftar susunan kabinet Prabowo Gibran. Terakhir yang kemarin, seminggu yang lalu lah keluar. Menariknya ini, orang Gerindra ini ketika yang terakhir ini keluar, itu tidak membantah. Tapi juga tidak mengamini, cuma bilangnya itu hanya aspirasi. Apakah ini sebagai bagian bahwa sebenarnya inilah gambaran besok susun kabinet? Saya nggak tahu juga yang dimaksud yang mana ya, karena udah banyak banget versi kan yang beredar. Menurut saya versi-versi kabinet itu 80% iseng. Orang-orang yang pengen masuk kabinet. Iya, 80% iseng, ya, 20% sengaja gitu. Nah, yang sengaja ini pun ya yang 80% itu orang iseng itu ya sok tahu aja gitu loh. Pokoknya kalau gua bikin sesuatu, lalu gua sebar-sebar di media sosial, lalu populer, seneng dia, bangga dia. Top, berhasil gua nih, hebat. Nama gua ada di situ. Bukan. Sekedar iseng aja. Iseng aja. Kan begini, zaman sekarang ini, di zaman medsos ini kan orang kan suka ngarang-ngarang, bikin-bikin aja berita-berita. Misalnya akan ada penutupan jalan di Jalan Gatot Subroto, tanggal. Padahal nggak ada. Sering saya dapat begitu, bener kan? Pernah dapat juga kan? Gitu. Nah, ini sama aja. Orang bikin spekulasi, ya sok tahu juga barangkali. Nah, 20%-nya lagi sengaja. Nah, 20% itu mungkin 15% atau 19%-nya adalah orang yang memang supaya namanya masuk di situ. Ini Mas Siswanto kan, misalnya kan, wah kayaknya bagus juga nih supaya nama saya ini diwacanakan jadi Menkominfo gitu ya. Ini pemirsa ya, nanti kalau beredar ya susunan kabinet, ada nama Siswanto, Menkominfo, itu nih orangnya ini. Ini orangnya ini gitu loh. Namanya juga usaha, Bang. Iya, namanya juga usaha gitu. Kan memang begini, orang itu baru dipilih kalau namanya itu muncul gitu. Kalau namanya nggak muncul itu nggak mungkin dipilih. Dan itu adalah hukum pemilihan, memang begitu. Di pilkada pun begitu. Kalau nama Anda nggak dikenal, gimana orang mau milih Anda? Anda baru jadi pilihan kalau nama Anda itu dikenal orang. Makanya pengenalan itu menjadi hal yang penting gitu. Walaupun kalau kita urusan kabinet, sebetulnya yang penting itu bukan kita mengenal siapa, tapi apakah
beliau itu mengenal kita, kan begitu itu. Itu jadi kata kuncinya itu ada di situ. Tapi namanya orang usaha, namanya orang ikhtiar kan silakan saja. Nah, kalaupun misalnya ada susunan kabinet, hemat saya itu nggak akan keluar. Kalaupun misalnya keluar, dia juga masih bisa berubah. Lagi masih berapa? Iya. Pernah suatu masa ya, saya nggak nyebut kapan gitu. Saya punya akses yang bagus sekali kepada penyusunan kabinet. Karena saya kenal baik dengan orang yang ngetik-ngetik itu. Yang ngetik-ngetik loh, Mas. Jadi saya bikinlah prediksi susunan kabinet. Betul-betul saya kasih judul prediksi. Hari pertama akurat banget. Hari kedua mulai meleset. Hari ketiga mulai meleset banget. Kenapa? Karena susunan kabinet itu dinamis. Jangankan 1 bulan, jangankan 2 bulan. Hitungan jam bisa berubah. Hitungan jam bisa berubah. Gitu. Jangankan menteri. Wapres pun 5 menit pun berubah. Itu dia. Tapi Bang dengan waktu calon wakil presiden 2019, saya yakin banget kok bahwa yang namanya Pak Mahfud. Kenapa saya yakin banget? Loh, saya ikut dorong dia kok. Di salah satu stasiun televisi, saya yakin betul kan. Udah standby lagi di restoran kan? Iya. Adik nih. Tapi kok maju-maju, nggak maju-maju, ada apa? 5 menit terjadi perubahan gitu. Jadi kalau kita bicara yang namanya menteri, di situ ada ikhtiar, tapi di situ juga ada yang namanya takdir. Nah, porsi takdir menteri itu sangat besar. Anggaplah 80% lagi. Kalau dari komposisi Bang, ini kan Prabowo merasa berutang budi dengan Pak Jokowi, hubungan dekat. Kalau dari komposisi sendiri, seberapa besar yang dari orang-orang Pak Jokowi ini akan masuk dalam pemerintahan Pak Prabowo? Komposisi yang terbesar nanti dari partai politik gitu. Ketika Pak Prabowo mengatakan, ini nanti izin Pak ya, nanti sebagian menteri Bapak saya ajak. Menurut saya sih, sebetulnya ya itu memang sudah ya begitu gitu. Karena nanti menteri itu kan sebagian akan diusulkan oleh partai politik. Dan kebetulan yang ada di situ adalah pimpinan partai. Ya itu tadi makanya. Gitu. Jadi sebagian itu ya memang akan datang dari, misalnya gini Pak Jul. Saya yakin Pak Jul masuk ke dalam lagi. Iya, dia ketua umum, baru terpilih kan, gitu kan. Itu. Pak Bahlil. Pak Bahlil nggak ada kemarin di Gerindra. Ya? Pak Bahlil nggak ada di Gerindra. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya maksudnya begini, beliau ada ketua umum dan sekarang menteri, karena itu pasti masuk lagi. Gitu. Jadi porsi terbesar itu pasti dari partai politik. Gitu. Dan itu adalah realita politik yang harus dipahami juga oleh masyarakat Indonesia. Dan saya mau bilang nih, kepada para pengamat politik yang katanya profesor doktor itu. Saya beberapa kali dengar kok teman pengamat yang profesor doktor, Presiden harus membentuk Zaken Kabinet. Ini ngerti nggak sistem politik Indonesia? Sistem politik kita adalah presiden dengan multipartai. Partai politik itu dibutuhkan dukungannya di DPR untuk membuat legislasi, untuk membuat anggaran, dan seterusnya. Nggak mungkin tidak melibatkan partai politik. Karena itu representasi dari partai politik pasti tercermin juga di pemerintahan. Karena itu ada menterinya. Nah pada titik itu yang namanya presiden akan mendengarkan atau mendapatkan nama-nama calon menteri dari partai politik. Itu penjelasannya. Dan itu juga yang membuat kita itu ya, kalau ada, ini pemirsa ya, kalau nanti ada pengamat politik, apalagi profesor mengatakan, ini harus Zaken kabinet. Nggak usah pedulikan partai-partai, jangan dengerin lagi. Itu profesor abal-abal. Percuma aja nggak? Inisialnya silahkan kolom komentar. Ya, netizen kalau dikasih kesempatan kasih kolom komentar senang Mas. Didengarkan aspirasinya. Iya. Kita aja senang didengarkan aspirasi lagi, aspirasinya apalagi DPR. Tapi kan Bang yang dekat dengan yang maksud saya itu yang lingkaran Pak Jokowi itu kan bukan hanya dari pimpinan partai. Iya. Misalkan ada di kabinet ini yang memang orang Pak Jokowi bukan orang partai. Iya. Misalkan kayak mungkin Pak Pratik. Iya. Pak Bas gitu. Iya. Ini maksud saya yang peluang orang-orang yang mungkin orang-orang Pak Jokowi tapi tidak terafiliasi dengan parpol. Seberapa besar kalau menurut Abang dia bisa masuk lagi? Kayak Pak Erick Thohir misalkan. Iya, kan itu bisa-bisanya Pak Prabowo nanti ngelihat siapa yang dianggap dirasa dekat dengan Pak Jokowi dan dirasakan kompeten. Saya sih yakin akan diambil karena ya ini kan pemerintahan kan keberlanjutan. Tentu orang-orang yang sudah berada dengan Pak Jokowi sekian lama dan sudah mengerjakan hal-hal yang dikerjakan oleh Pak Jokowi akan punya nilai lebih dalam pengertian bahwa orang itu
sudah mengerjakan apa yang mau dilanjutkan. Itu aja. Gitu. Kita aja nih, Mas, saya aja nih, Mas, ya, kalau bangun sesuatu dengan tukangnya cocok, habis itu saya bangun lagi, ya sama dia aja. Ngapain saya cari-cari lagi? Ya, itu apa namanya, minyak telon aja kita ibu nggak berani coba-coba, kok apalagi bangun negara kan? Iya, minyak telon kok coba-coba kan gitu kan? Oke, menarik sekali hubungan dengan perbincangan dengan Bang Kodari. Seperti apa nanti struktur kabinet Prabowo ke depan dan situasi politik ke depan, kita tunggu saja. Dari saya sekian, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe YouTube Rakyat Merdeka TV dan nantikan konten program Ngegas di episode-episode berikutnya. Bang Kodari, makasih sebelumnya. Sama-sama, Mas. Oke, Sobat Rakyat Merdeka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.